A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala meneruskan pembahasan dalam minggu yang lalu mengenai tujuan thariqah, tujuan menjalankan thariqah, yaitu tazkiyatun nafsi anir rodail. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati daripada penyakit hati. Banyak penyakitnya yang menumpuk di dalam hati kita. Di antaranya penyakit sombong, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sum'ah, apalagi Pak? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, kemudian menerangkan tentang kama qala ahlu thariqah, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahlu thariqah, orang-orang yang ahli thariqah, ya, tentunya adalah orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, ya, yang sudah usul ilallah, yang sudah bisa ketemu dengan Allah. Ulama ahlu thariqah mengatakan bahwa jalan yang bisa mendatangkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang bisa menghantarkan dan bisa menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah zikir khafi. Zikir khafi. Zikir itu artinya ingat. Zikir itu artinya eling kalau orang Jawa, ya. Kalau bahasa Indonesianya ingat, ya. Zikir khafi. Ingat dengan pengingat yang samar, yang halus, ya. Ingat dengan pengingat yang halus, artinya zikir yang samar di dalam lataif, ya, di dalam lataif. Tentunya bagi orang-orang yang thariqah sudah tahu tentang lataif, yang jumlahnya juga ada 7. Ada latifatul kolbi,
ada latifatul ruhi, ada latifatul sirri, ada latifatul khawfi, ada latifatul akhfa, ada latifatul nafsi, dan ada latifatul qalam. Untuk yang ada di dalam diri kita. Latifah itu adalah gerakan yang halus, getaran yang halus ya, di dalam hati kita yang paling dalam. Ini jalan untuk bisa takarrub ilallah, jalan untuk bisa hadir kepada Allah, dan jalan untuk bisa wusul kepada Allah itu ada 3. Yang pertama adalah zikir khofi ya. Artinya zikir yang ada di dalam lataif kita ya, yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa mensepikan daripada penyakit-penyakit khawatir ya. Yang biasa bapak-bapak sebut itu ucapan yang biasa kita lafadzkan itu khawatir ya kan? Wah, khawatir kita. Artinya khawatir itu apa? Khawatir itu pengingat atau ingat selain Allah, itu khawatir. Jadi di dalam latifah kita ya, di dalam lataif kita itu kita ajak untuk zikir, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai hal-hal yang selain Allah itu masuk di dalam hati kita atau masuk di dalam latifah kita. Ini suatu hal yang tidak mudah, Bapak ya, suatu hal yang tidak gampang, karena sudah keburu di dalam latifah kita ini penuh dengan khawatir-khawatir, penuh dengan penyakit-penyakit hati ya. Mobil masuk di dalam hati, motor masuk di dalam hati ya. Istri masuk di dalam hati, anak masuk di dalam hati, apalagi duit, wah malah nggak bisa tenggang ya kan? Itu masuk di dalam hati. Maka menggerakkan zikir khofi di dalam latifah atau di dalam lataif itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita ya kan? Tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Nah, kalau kita sudah mampu zikir di dalam lataif kita, dari beberapa latifah yang saya sampaikan tadi, ada latifatul qalbi, ada latifatul ruhi, ada latifatul sirri, ada latifatul khawfi, latifatul akhfa, latifatul nafas, dan latifatul qalam ya. Maka insya Allah akan menghantarkan hati kita untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan yang pertama ya, jalan yang pertama. Kemudian jalan yang kedua ya, agar supaya bisa terhantarkan untuk bisa dekat dengan Allah ya, agar diri kita betul-betul sampai kepada Allah, agar diri kita ataupun hati kita betul-betul bisa makrifat kepada Allah ya. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah. Ingat-ingat ini Pak ya, jangan sampai kita hanya lewat begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini jangan sampai. Karena apa? Karena wajar, namanya orang tua ini banyak yang harus kita pikirkan ya. Dari kita akil balik sampai sekarang ini, berapa banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita ya. Sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam hati kita, termasuk ada aghzar itu kesenangan-kesenangan selain Allah. Kemudian khawatir itu juga mengingat selain Allah ya. Ini sangat susah kita implementasikan untuk bagaimana kita bisa zikir khofi. Yang kedua tadi adalah muraqabah. Muraqabah itu, kalau Kiai Musleh di sini mengatakan bahwa mengintai-intai
atas anugerahnya Allah. Ya. Ya. Hati kita ajak untuk mengintai-intai atas anugerahnya Allah, ya. Atas fadlnya Allah, ya. Sebagaimana tikus mengintai mangsanya atau kucing mengintai tikus, ya kan? Sebagaimana kucing mengintai tikus. Jadi hati kita gerakkan, kita ajak untuk melihat atas fadlnya Allah. Hati kita gerakkan untuk melihat atas anugerahnya Allah. Ini bukan semata-mata penglihatan mata kepala kita, Pak, tapi ini mata hati kita untuk kita ajak melihat atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas dasar muraqabah, ya, itu akan bisa mengakibatkan kita muqarabah. Apa? Muqarabah. Ini dihafal, ya, karena perbedaannya cuma tipis sekali. Kalau muraqabah itu mengajak hati kita untuk mengintai-intai, mengincar-incar, untuk berpikir-pikir, ya, untuk mentelaah atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kalau muqarabah itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan bedanya sedikit, ya, muro sama muko, ya. Kalau muro itu mengintai-intai, kalau muko itu dekat. Muqarabah itu dekat kepada Allah, muraqabah itu mengintai-intai atas anugerahnya Allah. Sebagaimana contoh, sering kita biasakan hati kita untuk melihat beberapa kejadian-kejadian yang kita lihat dengan kedua mata kita, ya. Bukan hanya sekedar fadlnya Allah itu hal-hal yang nikmat saja, hal-hal yang enak saja, tapi termasuk yang tidak enak, termasuk yang tidak baik, itu juga bagian daripada fadlnya Allah. Hati kita sering kita gerakkan, kenapa sih Allah menciptakan neraka, ya kan? Atau hati kita sering kita gerakkan untuk melihat, kenapa sih kok ada orang yang perbuatannya tidak baik, ada orang yang perilakunya tidak baik, ya. Bahkan ada orang yang rela untuk menjual dirinya. Ada orang yang tega dengan kawannya, tega dengan tetangganya. Ada orang yang suka maling, suka nyopet, ya. Ada orang yang kerjaannya korupsi, ya kan? Loh, ini termasuk fadlnya Allah loh, Pak. Termasuk anugerahnya Allah. Kalau nggak dianugerahin oleh Allah, nggak akan mungkin dia bisa maling, nggak akan mungkin dia bisa nyopet, nggak akan mungkin dia bisa mega. Karena saking anugerahnya Allah, maka orang itu bisa korupsi, orang itu bisa jual diri, dan seterusnya. Nah, ini sering-sering kita latih hati kita ini untuk melihat hal-hal yang sedemikian itu, Pak, ya. Sehingga nanti kalau hati kita sering kita gerakkan untuk melihat hal-hal yang semacam itu cepat atau lambat atau lama kelamaan itu akan tahu rahasia-rahasia di balik itu. Apa tujuannya Allah membuat neraka? Apa tujuannya Allah menggerakkan hambanya sampai berbuat yang tidak baik? Ada apa di balik ketidakbaikannya tersebut? Nah, itulah muraqabah. Nanti insya Allah di keterangan-keterangan yang akan datang itu ada beberapa muraqabah bagi orang-orang yang ahlu thariqah yang harus dijalankan di dalam praktek kehidupan sehari-harinya. Sehingga dari hasil muraqabah itu maka akan bisa menjadikan manusia untuk muqarabah. Ya. Dari hasil muraqabah akan bisa menjadikan muqarabah. Sering banyaknya muraqabah maka akan bisa menjadikan muqarabah. Sering tafakur, sering mengevaluasi, ya, sering mengangan-angan. Jangan melihat itu dari sisi baiknya saja,
dan juga jangan dibiasakan melihat itu dari sisi ketidakbaiknya saja ya. Dua-duanya juga harus dilihat, kenapa ada baik, kenapa ada tidak baik, kenapa ada surga, kenapa ada neraka, kenapa ada maksiat ya, kenapa ada madorot, kenapa ada mafsadah, kenapa ada maslahat dan seterusnya. Itu bagi orang-orang yang thariqah itu hatinya selalu diajak untuk muraqabah. Maka dengan seringnya muraqabah maka bisa menjadikan manusia untuk menjadi muqarrabah. Muqarrabah itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang kedua. Jalan yang ketiga menurut ahlu thariqah yang bisa menjadikan kita untuk dekat kepada Allah, yang bisa menjadikan kita wusul kepada Allah, yang bisa menjadikan kita makrifat kepada Allah dan bisa menjadikan musyahadah terhadap Allah adalah melanggengkan hadir atau robitoh dan khidmah terhadap guru ya. Dibiasakan ya, melanggengkan untuk robitoh. Robitoh itu kalau di dalam tuntunan thariqah kita itu menghadirkan bayangan wajah gurunya ya. Sering-sering itu dihadirkan ya. Kalau tuntunan kita minimal 5 waktu dalam sehari semalam untuk selalu robitoh terhadap gurunya, dengan tujuan robitoh menghadirkan bayangan wajah gurunya itu punya anggapan bahwa amaliyah ataupun zikir yang kita lakukan dan kita laksanakan itulah yang diajarkan oleh guru. Dan melanggengkan untuk khidmah terhadap gurunya. Khidmah itu apa? Melayani ya. Khidmah itu melayani, ngerti apa kesenangan gurunya dan ngerti apa yang tidak disukai oleh gurunya. Gurunya tuh paling nggak seneng kalau lihat sound system itu kok ngakmuk itu nggak seneng, itu murid juga harus tanggap ya. Jangan gurunya sendiri yang praktek lah. Ini kan gimana kita mau usulin Allah ya kan, punya kreatif untuk bisa meningkat, bagaimana ya mindset kita rubah, jangan sampai gurunya yang sibuk sendiri kan gitu Pak. Gitu Pak ya, harus kreatif. Kalau mau usul sama Allah ya harus mau seperti itu, harus mau khidmah ya. Kita zikir khofi kita jalankan, muraqabah kita jalankan, tapi tidak mau khidmah dengan guru, maka tidak akan bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir khofi kita jalankan, muraqabah kita laksanakan dalam setiap saat, tapi ingkar apa yang jadi nasihat-nasihat guru, maka tidak akan bisa wusul ilallah. Karena asbab daripada kita ingkar dengan guru dan tidak mahabbah terhadap guru ya, atau tidak cinta terhadap guru dan tidak mau ngeladeni atau melayani apa yang jadi kemauannya guru, maka itu akan bisa menjadikan mani. Mani itu penghalang antara kita dengan Allah. Maka sehebat apapun yang namanya kanjeng Nabi itu Bapak, itu kalau sama malaikat Jibril itu selalu hormat ya. Walaupun toh kanjeng Nabi itu adalah makhluk di alam dunia ini yang paling mulia, tidak ada makhluk yang mulia dibanding kanjeng Nabi, walaupun toh malaikat pun. Akan tetapi walaupun toh kanjeng Nabi itu makhluk yang paling mulia, beliau selalu hormat terhadap malaikat Jibril. Karena yang menyampaikan apa saja daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat Jibril. Ada apa-apa tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril kenapa demikian, ya Jibril kenapa, ada apa kok umat kok seperti itu Jibril, ada apa dan gimana dan seterusnya. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 3 ini, jalan untuk menuju wusul ilallah itu juga tidak mudah, itu juga tidak gampang. Maka rata-rata orang yang ahlu thariqah ya, yang sudah dalam pembahasannya sampai ke kolbunya, itu tidak akan berani ingkar dengan gurunya, untuk berusaha sami'na
wa ata'na, apa saja yang diperintahkan oleh guru. Karena sebagai seorang murid sadar bahwa saya tidak akan bisa apa-apa tanpa adanya perantara guru. Saya tidak akan bisa mengenal Allah. Saya juga tidak akan mengetahui tentang ajaran-ajaran Rasulullah tanpa diajarkan oleh seorang guru. Bahkan orang-orang yang sudah mencapai wusul ilallah ataupun makrifat kepada Allah, mereka sadar bahwa aku bisa seperti ini tuh karena dituntun oleh guru. Maka ahlu thariqah mengatakan bahwa kalau kita pengen usul kepada Allah, pengen takarruf kepada Allah, pengen dekat kepada Allah, ya, dan bisa makrifat terhadap Allah, bisa musyahadah terhadap Allah, maka lakukan 3 hal. Di antaranya yang ketiga adalah selalu khidmah terhadap gurunya. Gampang apa gampang, Pak? Gampang apa gampang kalau khidmah sama guru? Oh, nggak gampang, Pak. Ya. Kalau cuma mau ngaji saja ini ya gampang saja. Tapi untuk mempraktekkan tidak mudah, ya, tidak mudah. Pokoknya aku target 1 tahun harus balik Jawa. Kira-kira kalau pas 1 tahun nggak punya duit, kira-kira berani ngutang nggak untuk balik Jawa? Ini targetnya. Ini khidmah dengan guru, permintaannya guru seperti itu. Ya. Sama dengan bapak-bapak, Pak Puji misalnya lagi kerja, tiba-tiba jam 2 siang masih di perusahaan, ditelepon sama gurunya. Pak Puji di mana? Lagi kerja. Bisa nggak datang ke rumah? Aku ada. Waduh, nggak bisa ya. Saya lagi kerja ini. Kira-kira seperti itu apa? Siap ya gitu. Berat apa berat, Pak? Berat apa berat? Berat. Makanya ini sebagai ilmu untuk latihan pelan-pelan sedikit demi sedikit, ya. Bukan berarti mendewa-dewakan guru, bukan. Akan tetapi kita sadar bahwa kita tidak akan bisa wusul kepada Allah, tidak akan bisa ma'rifat kepada Allah, bahkan tidak akan bisa musyahadah terhadap Allah kalau kita tidak mau khidmah dengan seorang guru. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ahlu thariqah. Makanya ulama-ulama dulu, salafun saleh dulu, masya Allah, kalau khidmah dengan seorang kiai, dengan gurunya itu luar biasa, Bapak. Ya, di pesantren itu santri-santri itu tiap hari itu bagaimana aku diperintah sama guruku, ya, berusaha untuk bagaimana diperintah sama gurunya. Bahkan di saat di zaman-zaman dulu itu seorang murid diperintah untuk membersihkan toilet, ya. Kalau zaman dulu kan apa, Pak? Jamban, ya. Jamban itu toilet yang berbentuk apa? Berbentuk kotak itu, Pak, ya kan? Terus atasnya dikasih bambu atau kayu. Terus kalau kita buang air besar itu di atasnya, nah itu minimal entah berapa bulan sekali harus dikuras, Pak. Bayangkan. Itu tidak sedikit santri-santri zaman dulu itu disuruh oleh atau diperintah oleh kiainya disuruh membersihkan. Tapi nggak ada yang berani melawan. Malah mereka senang, ya, mempunyai arti kenapa aku disuruh guruku membersihkan kotoran ini. Oh, berarti aku ini disuruh guruku untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam diriku. Semua apa yang diperintahkan oleh gurunya itu mempunyai makna, berarti bagi mereka. Jadi bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini satu ini yang yang banyak ditinggalkan oleh umat, ya. Bahkan tidak sedikit seorang santri melawan gurunya, menentang gurunya, ya. Kalau lagi ada satu saja kesalahan yang ada pada gurunya, udah mulai lari satu persatu. Aduh, nggak betul itu nggak bener, masa kayak gitu, betul nggak? Betul nggak kira-kira? Itu rata-rata seperti itu. Nah, kita lupa dengan petunjuk daripada ahlu thariqah, ya, ahlu thariqah yang mengatakan bahwa engkau semua tidak akan bisa usul kepada Allah, tidak bisa makrifat kepada Allah, dan bahkan tidak bisa musyahadah kepada Allah kalau tidak mau khidmah dengan seorang guru. Maka
Di dalam Futuhur Rabbaniyah ini nanti akan ada keterangan-keterangan adabnya ataupun tata caranya kita khidmah terhadap guru. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita sampaikan ini, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa betul-betul takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ini akan bisa mendukung daripada kesempurnaan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.